Udah nih, udah mulai. Pertama kita lapar pak. Bentar. Itu mulai. Makan apa lu? Apa ya sama yang lu makan? Udah mulai sih recording si Wake Up Sun. So, kita tadi jalan-jalan guys. Dari kita jalan-jalan Guys. Ya. Terus ya iseng we, lapar lah. Jadi tadi kita nemuin ini. Kelihatan nggak sih? Dan ambil ini deh sendok. Gorila. Nemuin gorila guys. Gorila level 3 mie goreng. Ini udah kita cobain aja. Jadi kita udah apa sih namanya? Udah rebus nih mie-nya nih. Tinggal kasihin bumbu. Bumbunya cuma 2, ini sama ini. Ini sebenarnya apa sih? Ini apa sih? Wheat nih. Seaweed tuh kan kayak di gitu. Ya baik lagi guys, kita mau bahas ya kemarin kita mau lanjutin videonya, kita bahas soal berita. Nah kalian itu mungkin ada aneh ya, kenapa sih lu kan aneh-aneh kita nggak boleh baca berita. Sebenarnya bukan nggak boleh, berita apa yang lu baca gitu. Nggak mungkin lu baca WA keluarga terus gitu kan. Mungkin WA keluarganya juga berita kan. Berita ini gimana sih? Terus kalau menurut pendapat lu gimana? Kenapa sih orang nggak boleh baca berita gitu? Kenapa sih? Karena sebenarnya gini, apa yang lo lihat itu yang mengubah lo, terutama mindset. Sebenarnya bahaya. Ya sana gini lah, sana lagi mainstream banget, kayak lagi ribut nih anaknya, itulah pokoknya orang-orang kaya sekarang lagi ribut banget sama Bayi Paula juga katanya penghasilan YouTube tertinggi dia gini gitu. Pentingnya buat kita apa Pak? Nggak ada sama sekali. Karena mending saya nyampur dulu pak. Nggak ada pentingnya sama sekali. Jadi kalau misalkan lu baca berita, ada kata-kata bijak namanya thinking people are doubtful people. Doubtful people maksudnya gini, ketika lu cerdas gitu, bukan cerdas ya, cerdas sama cerdik beda, tapi karena sama kecerdasan juga beda. Ketika lu berpikir, lu nggak kritis nggak gimana juga nggak apa-apa, tapi lu berpikir gitu sengaja. Orang yang berpikir itu pasti kritis, pasti orang yang nggak yakin. Doubt itu kan nggak yakin, tidak yakin, ragu. Keraguan itu yang membuat lu baca berita itu nggak cuma dari satu sumber doang. Kan kita nggak bisa, untuk menghindari berita hoax itu, apapun itulah, kita harus baca berita dari banyak sumber. Dan kita harus objektif, kita nggak boleh subjektif. Kayak misalkan, dia paling gampang mah politik kemarin ya. Paling gampang politik, paling kelihatan. Lu misalkan, sorry ya, ini gue bahas kasusnya Novel Baswedan nih. Lu suka nggak suka, gue harus ngomong. Sekarang gini, waktu Ahok aja, sisi yang pro pemerintah nih, waktu Ahok aja di penjara, lu seneng parah kan? Ada maksudnya nggak seneng parah. Ada satu orang, satu golongan yang senang, ada yang enggak gitu. Udah itu kayak sorry, Habib tercintanya kalian itu siapa? Nah sekarang Novel Baswedan juga, Novel Baswedan tiba-tiba yang penyerangnya itu cuma dihukum 1 tahun. Dan lu komplain juga kayak gini, ya nggak bisa lah. Maksudnya lu nggak bisa ngambil satu sumber doang, lu jadiin kesimpulan, nggak bisa. Lu harus banyak baca berita, apalagi soal hukuman, agak vital juga gitu. Jadi gitu. Nah buat orang kita ngomong, nggak usah baca berita buat apa? Buat kalian-kalian yang masih goblok. Nah jangan ngandelin memes. Memes lu pernah lihat nggak sih yang Novel Baswedan itu? Yang matanya kayak yang cuma 1 tahun gitu, hukum tajam ke bawah apalah itu kan. Terus yang sebenarnya hukumannya 4 tahun gitu kan, 3 tahun dipakai nyari gitu memes sih. Nah jangan jadiin itu tuh sebagai dasar kalian mencerna berita gitu ya nggak sih. Harus banyak bahan, banyak juga referensi. Ambil minum makan guys. Jadinya kayak gini.
jadi agak sedikit dark. Ngomong-ngomong, mie gimana rasanya tuh? Terus doang enak. Cuman tekstur dari mie gimana? Oh, Lain sih ya, enak juga. Gila ini pedas banget. Ini bohong sih, ini level 3. Parah. Lu cari aja di Borma. Harganya juga terjangkau, maksudnya untuk satu porsi ini lumayan banyak, lumayan enak. Apalagi lo yang makan begini tuh suka pedas ya kan, terus cuma ada nasi. Ini mie bisa dibagi 3 tuh, makan siang, makan malam, makan pagi kan. 11.000 ya. Murah bisa. Nih, gue kasih lihat lagi. Gorilla paling gila. Karena yang jeleknya dari berita tuh gini, Pak. Pernah gak sih? Kayak yang kemarin lah, kasus perawat di Indonesia. Terserah. Buat orang yang kontrak, ataupun orang yang pro, yang gatel bukan mulut lu, tangan lu ngetik. Lu baper. Pernah sih? Baper itu gila. Itu bikin jadi dosa aja buat lu gitu. Caci maki orang. Kayak bayangin Head speech gitu ya. itu kan muncul dari kayak gitu kan. Sama yang kita tahu kenapa tadi gue nyaranin juga baca berita jangan dari satu sumber. Lu pernah dengar nggak? Who controls the media, controls the world. Jadi udah pasti Itu bahaya sih. itu bahaya. Apalagi dari pihak mereka yang buat, maksudnya orang-orang media tahu gitu kan karakteristik orang Indonesia seperti apa. Itu jadi komoditinya mereka. Mereka untung gede sih, Pak. Parah. Nah kayak gini tuh, kalian harus hati-hati melihat berita. Gimana caranya? Coba kalian nonton TV gitu kan, jangan cuma main HP, ngobrol sama orang tua kan. Tukar pikiran itu penting. Lu discuss sama orang-orang yang notabene gue udah baca apa, temen Orang lu itu baca yang apa. lain gitu. Lu satuin pikiran. Jadi ya gitu, bukan diskusi lah, bukan forum gitu. Kalau dari lu sendiri, lu mengatasi dari lu sendiri untuk bijak-bijak membaca berita gimana? Gue nanya orang yang lebih tua, terutama orang yang suka baca berita. Nah itulah pentingnya kenapa kita tuh ngobrol sama orang kan. Kita bisa menilai, oh orang itu bisa menambah wawasan, atau orang yang cuma sekedar ngobrol doang sih gitu. Nah dari situ tuh pentingnya relasi dengan orang. Balik ke video yang awal, maksudnya bukan yang awal ya, kemarin kita ngomongin relasi sama orang tuh penting banget, terutama ngomong-ngomong kayak gini. Menurut gue gitu, kenapa gue nyaring berita tuh, gue baca berita menarik, ada sesuatu yang bisa diomongin, terus gue langsung tanya gitu. Gue nggak langsung menyebar itu ke grup yang dalam skala besar gitu kan, dalam group of people. Nah gue tuh nggak langsung kayak gitu. Gue langsung nanya misalnya ke papa, ke orang tua, atau nggak ke lo. Jadi kita bisa, oh ini bener nih atau enggak salah gitu. Itu aja supaya bijak-bijak baca berita, bijak-bijak pilih jajanan nih, gila sumpah pedas banget. Ya Parah. Ya nanti kita ketemu lagi. Kita ada 1-2 bahas buku juga ya. Gimana cara hidup lebih baik, hidup bukan. dan juga gini, Gimana? keywordnya adalah masalah itu nggak akan beres. Ya masalah itu nggak ada. Semua tipe orang, semua kalangan, gitu. Mau kaya mau miskin apapun. Nah kalau kalian penasaran, ya nonton terus. Nonton terus lah ya. Pokoknya kita gini, ini kan very depressing situation gitu ya. COVID, PHK gitu. Kita mau bahas gimana seenggaknya lu bisa berubah. Enggak lah. Lu bisa berubah satu, dan untuk bisa mengubah situasi yang jadi dia depres ini jadi sesuatu yang cheerful lah ya. Jadi lebih baik gitu ya. At least lebih baik Dan lebih produktif. kayak gitu. Itu dari kita sendiri gimana. Ya pokoknya lu ikutin terus video kita. Tenang, yang susah bukan lu doang, kita juga susah. Tapi Semuanya. gimana cara kita bawa juga kita. Gitu aja Yeah. paling. Nih si adik gua mau beresin ini dulu. Gua mau Makan sebat dulu, dulu. mau ngerokok dulu. Lu
habis makan biasa Ingat ini bisa nih pakai buat 3 kali makan ya semua. Tapi 3 kali makan 10 kali lu mencret ya. Dia aja proma sama survei apa teleponnya nanti kalau bisa. Ya udah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, kita bahas buku. Goodbye. Bye.